yang membuat hubungan Malaysia dan Vietnam memanas. Usai gagal membuat pemain Indonesia hilang fokus, kini masalah besar malah dialami oleh Malaysia dan Vietnam. Dan masalah itu diawali ketika Kim Sang-sik ditugaskan sebagai pelatih ASEAN All-Star. Kenapa mereka tak rancang dengan betul, guys? Bagi aku tak ada isu tu, guys. Itu tak ada isu. Itu bukan salah Indonesia. Mungkin ada yang bilang, oh kenapa Indonesia tidak support. Indonesia support, guys. Kalau Indonesia tidak support, Indonesia tidak akan menghantar walau satu pun pemain. Mereka tetap hantar pemain. Okey, jadi tahniah kepada negara-negara mana, negara-negara di dalam Asia ini, di dalam Asia Tenggara ini yang telah menghantar pemain untuk mewakili ASEAN All-Star. Tahniah, terima kasih. Manchester United nak datang ke Malaysia, guys, untuk pre-season, guys, dan mungkin kelab-kelab Malaysia akan menentang kelab yang terbaik di dunia, Manchester United. Mereka anggap MU tim besar, iya dulu oke, bagus, tapi hari ini MU itu ya gitu-gitu aja. Sekali lagi, mimpi kita tuh mimpi Piala Dunia, bukan mimpi main sama MU. Lagian MU datang ke Malaysia itu, kamu pikir dengan sekuat terbaik begitu? Enggak juga, ya kan? Mereka kesini pada intinya tournya ke Asia Tenggara, ke Asia itu ya cuan. Mereka butuh finansial, mereka butuh keuangan untuk transfer market, untuk beli pemain dan segala macamnya. Malaysia dan Vietnam mulai memanas. Laga persahabatan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United menuai kekecewaan luas. Minimnya antusiasme supporter dan kualitas pertandingan yang dinilai kurang menarik menjadi sorotan tajam, terutama setelah Indonesia memilih untuk tidak mengirimkan skuad utamanya ke ajang ini. Pada awalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia dan Vietnam sempat melayangkan kritik kepada Indonesia, menyebut absennya pemain-pemain bintang dari tim Garuda sebagai salah satu alasan utama rendahnya minat penonton. Namun, seiring berjalannya waktu, kritik justru berbalik arah. Sejumlah pengamat sepak bola Malaysia menilai FAM dan AFF sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas gagalnya laga ini menarik perhatian publik. Masalahnya bukan hanya karena Indonesia tidak kirim pemain utama. Perencanaan yang terburu-buru dan kurang matang dari FAM membuat laga ini kehilangan esensinya sebagai pesta sepak bola regional, ujar pengamat sepak bola Malaysia. Di pihak Indonesia, keputusan untuk tidak melepas pemain inti dinilai wajar. PSSI menegaskan fokus utama saat ini adalah pada persiapan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert tengah mempersiapkan tim untuk dua laga penting yang akan menentukan nasib Indonesia di kancah dunia, yakni melawan Cina dan Jepang. Kami menghargai undangan laga ASEAN All-Star, tapi prioritas kami adalah kompetisi resmi. Kami ingin memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia, ujar PSSI. Laga yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan sepak bola Asia Tenggara ini akhirnya berjalan lesu, dengan banyak bangku kosong di stadion dan minimnya sorotan dari media internasional. Kritik kini mengarah pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsep ASEAN All-Star itu sendiri, mulai dari waktu penyelenggaraan, promosi, hingga komitmen federasi anggota. Kembali terdapat perubahan komposisi pemain dalam skuad ASEAN All-Stars yang akan dipimpin Kim Sang-sik untuk menghadapi Manchester United pada laga uji coba akhir bulan mendatang. Tim ASEAN All-Star yang berisi bintang-bintang sepak bola dari negara di kawasan Asia Tenggara dijadwalkan akan meladeni tim raksasa Inggris, Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur tanggal 28 Mei mendatang. Di kubu tim ASEAN All-Star akan dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik, juru taktik timnas Vietnam, yang menorehkan prestasi luar biasa pada Piala AFF 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mempersembahkan trofi Piala AFF dalam debutnya menangani The Golden Star, sekaligus koleksi gelar juara ketiga sepanjang sejarah Vietnam. Informasi terkini, ada 4 pemain dari timnas Thailand yang masuk daftar untuk siap bermain. Sementara dari timnas Indonesia belum ada tanda-tanda siapa wakilnya. Melansir pemberitaan media Vietnam, .ho.
Pelatih Kim Sang-sik memiliki 2 bintang lagi di skuad ASEAN All Stars untuk pertandingan persahabatan melawan tim Setan Merah. Menurut ASEAN Football, Irfan Fandi dari Singapura dan Worachit Kanitsribampen dari Thailand adalah 2 wajah terbaru yang dipilih untuk tim All Star Asia Tenggara untuk mempersiapkan pertandingan kontra pasukan Ruben Amorim, bek tengah Port FC. Irfan Fandi telah resmi terpilih untuk bergabung dengan tim ASEAN All Stars untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Manchester United pada 28 Mei. Tulis media tersebut, Worachit Kanitsribampen, gelandang berbakat tim nasional Thailand, juga telah resmi terpilih masuk tim ASEAN All Stars untuk pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Sebelumnya, gelandang Thailand Ben Davies dipilih untuk menggantikan rekan setimnya di tim nasional Thailand yakni Nicholas Mikkelsen, yang klub asalnya Odense menolak untuk memfasilitasinya karena pertandingan persahabatan ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA. Dengan demikian, dalam skuad ASEAN All Star saat ini terdapat 4 pemain Thailand, penjaga gawang Patiwat Hamai plus trio gelandang Peeradon Chamrat Samee, Ben Davies dan yang terbaru Worachit Kanitsribampen. Setelah Nicholas Mikkelsen dari Timnas Thailand, duo pemain Dominic Tan dan Sergio Aguero dari Timnas Malaysia juga disebut-sebut mundur dari skuad ASEAN All Stars. Selain itu, bek Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam dari Timnas Indonesia juga membuka kemungkinan untuk berpartisipasi. Namun sampai saat ini, jika 2 pemain Malaysia dan 2 pemain Indonesia benar-benar tidak dapat berpartisipasi, skuad ASEAN All Stars untuk pertandingan persahabatan melawan Manchester United kini akan berjumlah 15 pemain. Sementara Asosiasi Sepak Bola Filipina dan Australia sampai saat ini belum mengumumkan pemain yang dipilih untuk skuad untuk pertandingan persahabatan menghadapi MU.